مرحبا يا شهر رمضان مرحبا يا شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahil kafi. Bismillahi syafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Qaryah 14, yang saya kasihi, yang saya cintai tuan-tuan dan puan-puan jamaah Qaryah 14. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada saat ini masih diberi peluang, kesempatan untuk melanjutkan perjuangan hidup dan kehidupan kita, untuk memperbaiki kualiti keimanan, ketakwaan kita, dan insyaAllah kita masih diberi peluang untuk terus mendapatkan ridha dan ampunan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terlebih dahulu saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurusi dan ahli jawatan kuasa serta jamaah sekalian yang masih memberikan saya kepercayaan dan amanah untuk menyampaikan tazkirah selama bulan Ramadan setiap Sabtu malam. Ini suatu penghargaan bagi saya dan semoga ada manfaat dan berkah untuk kita semua insyaAllah. Masih kita menyentuh Ramadan adalah syahrul doa, bulan berdoa. Mari kita dengan tafakkur aminkan dalam hati apa yang saya nak ucapkan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya Allah, curahkanlah keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat baginda, yang pertama hingga yang terakhir, di alam tertinggi hingga di hari kiamat kelak. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui siapa saja yang hadir, yang sedang duduk menyimak kajian tazkirah ini. Engkau yang maha mengetahui lelah dan letihnya hati kami. Engkau maha mengetahui hajat-hajat kami, ya Allah. Engkau maha tahu rasa rindu mereka kami kepadamu dan Rasulmu. Engkau maha tahu tentang kesulitan, kesusahan yang kami tanggung di rumah kami, mereka masing-masing. Ya Allah, jadikan setiap kata dan ucapan yang saya sampaikan dan yang kami dengar menjadi cahaya dan menerangi hati kami. Ya Allah, jadikan Ramadan ini bukan sekedar kebiasaan tradisi, bukan sekedar rutinitas tahunan yang kami jalani, tapi jadikan Ramadan ini ya Allah sebagai titik balik, sebagai momen di mana Engkau berkenan membuka satu pintu di hati kami yang selama ini tertutup. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa kami untuk keluarga kami yang ada di rumah,
dan yang belum sempat hadir di majelis ini. Doa kami ya Allah juga buat kedua orang tua kami yang mungkin sudah berusia lanjut, yang uzur, dan yang mungkin sedang sakit, ataupun yang sudah tiada meninggalkan kami di alam barzah, yang saat ini sudah mendahului kami ya Allah dalam dekapan ridha, ampunan dan kasih sayang-Mu. Semoga Engkau cucuri rahmat ke atas mereka ya Allah. Ya Allah, curahkan juga rahmat-Mu kepada anak-anak cucu-cucu kami, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang pandai bersyukur kepadamu, dan pandai berterima kasih kepada kami kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Razzaq, jadikan rizki kami yang Engkau anugerahkan, yang Engkau amanahkan kepada kami, bukan sekedar banyak luas melimpah, tetapi jadikanlah rizki yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi rizki yang penuh berkah. Ya Allah, jadikan hati kami semua malam ini hati yang penuh kedamaian, keikhlasan, hati yang khusyuk dan tawaduk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya Engkau tempat kami mengadu, hanya Engkau tempat kami berdoa, hanya Engkau tempat kami berharap. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak sudi mendengar rintihan dan doa kami, kemana lagi ya Allah kami semua musafir papa hina dina ini akan mengadu perihal hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nah, ini contoh ya, contoh banyak-banyaklah berdoa di bulan Ramadan, siang ataupun malam ya. Jangan lepaskan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan. Saudara-saudaraku sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan yang saya kasihi, mari kita bertanya, siapakah yang berpuasa? Jawabannya tentu Anda akan berkata, ya sayalah yang berpuasa. Tapi siapakah kita? Maka tuan-tuan, awaluddin ma'rifatullah. Awal kita memahami agama bukan syariat sebetulnya, tapi ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, untuk kita dapat mengenal Allah, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Jadi kita harus mengenal diri kita. Dari kedip mata kita, dari telinga kita mendengar, dari lidah kita dapat mengecap nikmat atau tidak nikmat makanan yang kita, minuman yang kita makan dan minum. Apa saja kita harus perhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu mengapa kau tidak lihat? Jadi hidup penuh kesadaran. Penuh kesadaran. Jadi siapakah kita ini sebenarnya? Jawabnya di dalam ilmu hakikat jauh lebih kompleks, yaitu lebih luas dan lebih indah dari yang kita bayangkan. Kita manusia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terdiri dari beberapa lapisan wujud. Ya, itu harus kita sadari. Yang pertama jasad, tubuh jasmani kita. Kemudian setelah jasad ada lagi tuan-tuan, yakni nafas. Setelah nafas ada lagi qalbu, hati. Kemudian ada ruh, kemudian ada sir, ada rahasia, dan ada yang lagi lebih dalam dari semuanya itu. Tuan-tuan, jadi kita berpuasa bukan setakat jasad saja. Puasa jasad, kita tidak makan, tidak minum. Tapi kalau kita juga ditambah lagi tingkatkan kualiti ibadah puasa kita, kita berpuasa dari syahwat dan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Maka ketika berpulang dari peperangan Badar, baginda Rasulullah SAW, peperangan Badar yang begitu dahsyat, bagi Nabi itu jihadul asghar, peperangan yang paling kecil. Kita akan menghadapi jihadul akbar, peperangan yang paling besar, yaitu apa dia? Peperangan melawan hawa nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan, hawa nafsu bukan harus dihilangkan, tapi dikawal. Dikawal. Ya, sebab kita ingin mempunyai rezeki yang banyak,
ingin punya rumah, ingin punya sesuatu, karena kita ada hawa nafsu. Kalau nafsu sudah tak ada, ini alamat sudah dekat dah. Jadi, makan, oke Ustaz, mau kan? Ya. Minum, oke. Duit, mau. Kalau sudah tak mau, paham? Jadi nafsu perlu, tapi jangan dihilangkan sama sekali. Dengan hawa nafsu itulah kita boleh hidup berkemajuan, ya, mencapai kejayaan. Tapi harus dikawal. Kalau sudah makan, minum, tanda tak nak, ya, berarti ya, saya tak sampai hati nak cakap. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi puasa jasad, kemudian puasa mengawal hawa nafsu, kemudian yang ketiga, kita harus berpuasa kolbu. Apa dia? Kita harus berusaha hati kita ini penuh kesadaran. Maknanya, setiap apapun yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu dengan penuh kesadaran. Ketika kita makan, kita sadar, ya Allah, terima kasih Engkau masih memberi aku rezeki sepinggan nasi yang di hadapanku ini. Ketika kita minum, alhamdulillah ya Allah, penuh sadar bahwa tekakku masih mampu, ya, meminum air, kemudian dapat menyirami anggota tubuh kita bagian dalam. Segalanya, maaf, sampai kita dalam tandas, ya. Ketika kita melepas hajat, buang air kecil, buang air besar, tapi tak payah kita lapaskan dengan bahasa Arab, tapi sadari dengan hati, ya Allah, terima kasih, ya, aku masih dapat buang air besar. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita sudah tidak mampu nak buang air besar atau air kecil, kita buang air kecil tidak lawas pun menjadi beban, penyakit. Sadari itu, terima kasih ya Allah. Bahasa Melayunya, ya, bahasa Arabnya alhamdulillah. Silakan kita pulanglah, bolehlah. Karena Allah itu Rabban Nas, ya, Tuhan sekalian manusia. Tapi jangan dilapaskan di tempat tandas, kan, ya, tapi dalam hati. Sadari. Nah, jadi kita berpuasa kalbu, bersihkan hati. Sebab tuan-tuan, Allah tidak melihat wajah dan rupa serta hartamu, tapi Allah akan melihat hatimu. Hatimu yang akan dinilai oleh Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari hartamu, anak laki-lakimu ketika itu sudah tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah membawa hati yang salim. Salim bukan penyanyi iklim. Haji Rusli tahu, ya. Salim ini bersih, suci, bersih dari hasad dengki, bersih dari sombong, bersih dari sum'ah, ya, bersih. Ini yang diterima oleh Allah sekali kalau kita sampai waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpuasa lagi, apa dia tuan-tuan, setelah puasa kalbu, kita berpuasa dari segala yang menghalangi dari penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita leka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan dalam 24 jam, baik di sendiri maupun di tengah orang ramai, kita terhubung dengan Allah. Kita terhubung dengan Allah. Sampai-sampai ketika kita nak memejamkan mata ketika tidur, ya, apa yang boleh kita ucapkan, lapaskan, atau yang dalam hati, bahwa kita senantiasa berhubungan dengan Allah. Ya Allah, aku akan merebahkan tubuh jasmaniku yang gelap malam, yang mungkin bahaya mengintai, baik bahaya sihir, baik bahaya yang nyata, ya. Jadi kita sadarkan, ya Allah, lindungi aku di dalam tidur ini. Kemudian berdoa juga, kalau Engkau memberi aku kehidupan esok hari, ya Allah, Engkau maha mengetahui tugas-tugasku, kewajiban-kewajibanku, keperluan-keperluanku yang belum selesai, maka tolonglah aku, ya Allah. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, kemudian lagi apa lagi kita berpuasa tentang sir, rahasia. Jadi tentang rahasia ini tuan-tuan, rahasia yang baik-baik. Jangan kita pamerkan amal ibadah kita, ya, untuk mendapat pujian dan sanjungan.
Inilah maksud kita berpuasa ini. Salah satunya, maaf, kalau tuan-tuan sholat, orang nampak. Kalau tuan-tuan, perempuan pergi haji dan umrah, orang nampak. Kalau kita bagi sedekah, bagi uang, bagi zakat, bagi derma, nampak. Tapi kalau puasa, ibadah sir, ibadah siriah, ibadah rahasia, orang tak nampak. Betulkah orang ini puasa atau tidak puasa? Ya, contoh, misalnya pukul 6 pagi, roti canai 3 keping, teh tarik 2 cawan. Ya. Kemudian pukul 9 keluar, jalan miring-miring macam orang puasa. Meyakinkan puasa ini kan ya. Sebab tak nampak. Nah, maka kita dididik untuk ikhlas. Rahasiakan ibadah kita. Jangan meludah-meludah nak tunjuk konon puasa. Ataupun kita tahajud ya. Wah, di tengah orang ramai kita pura tak nampakkan ngantuk-ngantuk kita. Walaupun kita tak cakap bertahajud supaya orang tu menilai kita, oh malam tadi kurang tidur karena tahajud. Salah satu rusak amal ibadah kita karena bercampur dengan riya. Ya, nah oleh sebab itu sudah sering saya sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan jangan confuse, jangan salah paham. Puasa boleh telan ludah, boleh. Jangan ludah yang nak tunjukkan puasa. Cuman kalau nak telan ludah harus dengan ilmu. Macam mana? Begitu ada ludah sedikit langsung telan. Jangan dikumpulkan dulu. Pukul 1 siang haus, kumpulkan dulu ludah kita. Agak setengah cawan ditelan, itu namanya minum. Ya. Jadi kita berat. Ibadah puasa ini ibadah siriah. Semoga ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, saya nengok tak ada tengok-tengok jam ya. Sebab kita ini kan kalau dengar ceramah, saya pun paham. Sudah ustaz gitu kan. Ya. Kita dengar ceramah nak cepat, sembahyang nak cepat ya, mati nak lambat ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam kita menunaikan ibadah puasa Ramadan ini lagi, kita harus ada 3 yang kita perhatikan. 3 ya, ini yang pertama Al-Quran, yang kedua zikir, dan yang ketiga fikir, tafakur. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang akan mendapat ulul albab, yang akan mendapat keistimewaan adalah orang yang berzikir dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Bermaknanya di setiap aktiviti kehidupan kita terhubung dengan Allah. Ya mungkin lidah kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat zikir, tapi hati kita senantiasa terhubung dengan Allah. Tengah mandu, tengah melamun, ya, tengah makan, apa saja ya kita hubungkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir. Zikir ini bukan saja menyebut. Zikir ini adalah ma'rifat, mengenal Allah, ya. Zikir ini mengingati Allah. Dalam 24 jam kita merasa kehadiran Allah mengawasi gerak-gerik kehidupan kita. Macam kita di dalam ruangan yang ada CCTV, ya. Ada yang mengawasi. Kalau kita merasa kehadiran Allah mengawasi kehidupan kita, maka kita akan serba berhati-hati dalam ucapan, dalam niat, dalam gerak-gerik kita, karena ada yang mengawasi. Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat pencatat kebaikan dan pencatat keburukan, ya, ratib dan atid. Kemudian tafakur, berfikir. Hendaknya kita berfikir tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama, kadang-kadang kalau kita susah, kita baru ingat Allah. Tapi begitu kita diuji dengan kesenangan, kita sudah tidak tafakur, tidak mengingat Allah lagi. Contoh, tuan-tuan, maaf. 2 kegembiraan orang yang berpuasa. Dikala dia berbuka dan dikala dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak. Nah, kat dunia ini, apa maksudnya kita gembira dalam keadaan berpuasa? Bukan gembira karena di depan itu banyak pengat, banyak nasi biryani, banyak minuman-minuman yang lezat. Memang gembira. Tapi ada satu hal yang patut kita gembira dan bersyukur adalah, ya Allah, terima kasih. Aku masih jumpa maghrib. Aku masih jumpa berbuka puasa.
ya. Aku masih dapat menikmati nikmatnya makanan, sehingga itulah yang patut kita syukuri. Ya, kemudian sambil kita merenung, ya Allah, semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Kalau apakah mungkin Ramadan tahun hadapan kita masih hidup lagi? Oleh sebab itu, jangan kita terus lupa diri. Oh, makan. Duduk termenung sejenak. Tafakkur sejenak. Terima kasih ya Allah, Engkau masih sempat menghampiriku, mendatangiku di bulan Ramadan. Masih dapat menikmati nikmat berbuka. Begitu juga sahur dan lain sebagainya. Sebab saudara-saudaraku sekalian, bukan setakat itu. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau dicabut nikmat Allah, walaupun kita masih hidup, yang kita makan sudah pantang. Ini tak boleh, itu tak boleh. Ya, berarti nikmat Allah tadi sebagian sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita syukuri. Tapi kalau tuan-tuan ini saya nampak belum ada pantang ini kan ya. Daging kambing ke, berani ke, dalca ke ya, hantam. Nah, banyak orang kan gula sudah tak boleh, garam sudah tak boleh ya. Itu harus kita sadari, syukuri. Nah, jadi kira-kira tuan-tuan, ini dulu pembukaan kita. Insya Allah, kalau kita ada umur, ada rezeki, Sabtu hadapan kita berjumpa lagi. Dan sekali lagi, terima kasih kepada jawatan kuasa yang masih mempercayakan kepada saya setiap malam Ahad untuk hadir di sini, dan Tuan Haji Ishak bin Ibrahim dan lain sebagainya. Terima kasih, Allah lah yang akan membalas kebaikan-kebaikan tuan-tuan dan puan-puan ya. Karena saya punya misi meninggalkan 3 perkara. Mari kita berlomba-lomba. Iza matabna Adam in qata amaluhu illa min salat. Apabila mati anak Adam, habis, putus semua amalan, kecuali kalau dia kat dunia sempat meninggalkan 3 perkara ini. Maka saya berpuluh-puluh tahun berdakwah, alhamdulillah ya, saya panjangkan rezeki tuan-tuan, harta tuan-tuan berwujud madrasah, ilmu ya, masjid, tempat ibadah, kemudian doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ini bukan anak kandung kita saja, anak-anak siapapun yang ingat kita, mendoakan kita, itu berkekalan sepanjang zaman. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sekeluarga sehat walafiat, rezeki mencurah-curah berkah, dan rumah tangga aman dan damai tenteram. Dan jangan lupa menyumbang kita sebagai rakyat yang baik. Doakan negeri kita Singapura senantiasa dalam keadaan aman dan damai, harmoni, masyarakat yang berbilang kaum, rezeki yang mencurah-curah, dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan.